warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin berdoa untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang tidak hadir hari ini? Kalau begitu, Ibu mengecek daftar hadir kalian ya. Vina Putri Januar, Hadir Bu. Reni Oktaviani, Hadir Bu. Nisa. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang ingin ditanyakan terkait materi minggu lalu? Jika ada, silahkan ditanyakan sebelum kita memasuki materi yang baru pada hari ini. Tidak ada? Jika tidak ada, Ibu anggap kalian sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang protista. Jika Ibu menunjukkan kedua gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Saya tahu Bu. Salah satu itu bentuk dari bakteri dan satunya lagi itu bentuk dari protista mirip hewan. Betul tidak Bu? Ya, tepat sekali. Jadi, gambar ini merupakan salah satu contoh bentuk dari bakteri. Sedangkan gambar ini adalah salah satu contoh dari jenis protista. Nah, jika keduanya dibedakan berdasarkan ciri-ciri, habitat, dan klasifikasinya, mereka berdua memang memiliki perbedaan yang sangat jauh. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang protista, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri umum protista. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi protista. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri protista mirip hewan. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi klasifikasi protista mirip hewan. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan cara reproduksi protista mirip hewan. Kita akan membahas tentang protista. Protista merupakan organisme eukariotik yang paling sederhana, yaitu dia memiliki nukleus atau inti sel yang jelas serta memiliki organel. Sebagian kelompok protista itu bersel satu atau uniseluler, dan yang bersel banyak atau multiseluler belum memiliki fungsi yang jelas. Selanjutnya kita akan mendalami materi protista mirip hewan. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu protista mirip hewan? Atau Ibu beri contoh, di antara kalian pernah ada yang terkena penyakit malaria? Atau bahkan adik, saudara, orang tua kalian? Saya Bu, dulu adik saya pernah dilarikan ke rumah sakit karena terkena penyakit malaria Bu. Kira-kira apa sih penyebab dari penyakit malaria itu? Siapa yang tahu? Disebabkan oleh gigitan nyamuk bukan sih Bu? Berdasarkan jawaban dari kalian semua, penyakit malaria disebabkan oleh nyamuk. Kira-kira nyamuk apa yang menyebabkan penyakit malaria? Dan apakah benar bahwa nyamuk itu menyebabkan penyakit malaria? Atau jangan-jangan nyamuk itu sebagai tempat perantara? Ya Bu, disebabkan oleh salah satu jenis dari protista mirip hewan Bu, yaitu
sporozoa. Yang menyebabkannya itu Plasmodium, Bu. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Jadi protista mirip hewan yang menyebabkan penyakit malaria, yaitu sporozoa jenis Plasmodium. Oke, kita masuk ke dalam protista mirip hewan atau protozoa. Nah, protista mirip hewan itu atau yang kita kenal dengan protozoa itu berasal dari bahasa Yunani, protos dan zoon. Nah, protos itu memiliki arti pertama. Dan zoon itu memiliki arti hewan. Jadi dari kedua ini dapat diartikan bahwa protozoa itu merupakan hewan pertama yang ada di muka bumi ini. Protozoa memiliki alat gerak dan ada yang tidak memiliki alat gerak. Berdasarkan habitatnya, protozoa itu bisa hidup di air laut, air tawar, tanah, bahkan sebagai parasit pada tubuh hewan dan pada tubuh manusia. Pada umumnya, reproduksi aseksual pada protozoa itu pembelahan biner, sedangkan reproduksi seksual itu dengan cara konjugasi. Kita akan bahas protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan yang terakhir ada Sporozoa. Nah, Rhizopoda ini merupakan protozoa yang yang bergerak dengan kaki semu. Atau yang dikenal dengan Pseudopodia. Bereproduksi dengan cara pembelahan biner. Dan contoh dari Rhizopoda itu merupakan ada Radiolaria, Foraminifera, jika digambarkan bentuk dari Rhizopoda seperti ini. Nah, ini merupakan penjuluran dari sitoplasma. Flagellata berasal dari kata flagellum yang artinya bulu
yang dimana mengartikan bahwa flagellata itu bergerak dengan bulu cambuk. Reproduksi dengan pembelahan biner dan konjugasi. Nah, contoh dari flagellata ini ada zooflagellata dan piltoflagellata. Nah, jika digambarkan bentuk flagellata seperti ini. Nah, pada bagian ini disebut dengan flagel. Ciliata ini bergerak dengan ciliata atau bulu getah. Reproduksi dengan cara pembelahan biner dan konjugasi. Nah, contoh dari ciliata ini ada paramecium dan stentor. Jika digambarkan, bentuk ciliata pada paramecium itu berbentuk sendal. Seperti ini. Selanjutnya ada sporozoa. Sporozoa merupakan jenis protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Dia hidup sebagai parasit pada tubuh manusia maupun pada tubuh hewan. Bereproduksi dengan cara pembelahan biner. Nah, contoh dari sporozoa ini merupakan plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Jika digambarkan bentuk tubuh sporozoa seperti ini. Nah, ini semua merupakan jenis protozoa berdasarkan alat geraknya. Oke, baik semuanya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Dikerjakannya per kelompok, yang terdiri satu kelompok itu 6 orang. Dilihat dari urutan absen ya, 1 sampai 6, 7 sampai selanjutnya dan seterusnya gitu ya. Waktu pengerjaannya 15 menit. Waktu pengerjaannya telah selesai ya. Silakan bagi kelompok yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu, atau silahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya Bu, kelompok 2. Soal yang pertama itu jelaskan klasifikasi protozoa dengan melengkapi tabel. Tabel yang pertama itu ada Rhizopoda, bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Yang kedua ada Flagellata, bergerak dengan bulu cambuk. Sedangkan yang ketiga itu Ciliata, bergerak dengan silia atau bulu getar. Dan selanjutnya itu ada sporozoa, tidak memiliki alat gerak Bu. Baik, terima kasih anak-anak sekalian, kalian telah mengerjakan pekerjaan ini dengan baik dan benar. Nah, hari ini kita telah membahas protista mirip hewan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Saya Bu. Jadi protozoa itu merupakan anggota kelompok dari protista Bu. Nah, protozoa itu berasal dari bahasa Yunani
protos artinya pertama, dan zoon artinya hewan. Jadi protozoa itu hewan pertama yang ada di muka bumi ini, Bu. Ciri-ciri dari protozoa itu uniseluler atau makhluk hidup bersel satu, Bu. Nah, itulah yang membedakan kenapa protozoa ini tidak digabungkan atau tidak disamakan dengan hewan, Bu. Terus mempunyai alat gerak dan ada yang tidak mempunyai alat gerak. Habitatnya di perairan, di tubuh manusia ya sebagai parasit. Terima kasih sudah memberikan ringkasan materi pada kita semua ya. Akhir pembelajaran hari ini, jangan lupa membuat ringkasan materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu protista mirip tumbuhan. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.